Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Edi Manabila dari kelas 2 TA. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam mengembangkan storytelling. Yang pertama adalah mempelajari atau memahami cerita yang akan disampaikan. Dalam memahami atau mempelajari cerita yang akan disampaikan, kita jadi mengetahui betul isi dari cerita tersebut sehingga lebih mudahkan kita saat menyampaikannya nanti. Yang kedua adalah menggambarkan jalan cerita serta adegan dalam ingatan. Di sini kita dituntut untuk berimajinasi dan membayangkan adegan dalam setiap cerita. Di sini juga kita harus mampu menggambarkan jalan cerita serta adegannya dan menyimpan alur cerita dalam ingatan kita. Yang ketiga adalah saat latihan, usahakan sesuai dengan alur. Di sini alur cerita harus jelas dan tidak mengulang adegan dan tidak membingungkan. Yang keempat adalah lakukan pengulangan dalam latihan. Nah, dalam melakukan pengulangan ini bisa membuat kita terbiasa dalam menyampaikan cerita nanti. Yang kelima adalah variasi dalam bercerita. Variasi dalam bercerita ini ada tempo berbicara, suara tinggi, suara rendah, dan penyamaran suara pada setiap karakter itu berbeda atau sama. Yang ketujuh adalah gestur. Gestur adalah gerak yang menarik, gerak dari tubuh kita yang menarik. Nah, tujuannya untuk menarik para audiens. Yang kedelapan adalah meniru karakter dari sang tokoh. Nah, meniru karakter asli dari sang tokoh ini sangat penting. Kalau kita sudah meniru karakter asli, bisa menambah kredibilitas kita. Yang terakhir adalah persiapan diri. Persiapan diri dilakukan untuk menjaga kesehatan kita sebelum melakukan penyampaian cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah permasalahan di lingkungan sekitar. Permasalahan di lingkungan sekitar contohnya adalah banjir. Banjir adalah suatu kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam. Banjir ini terjadi karena banyak hal. Contohnya hujan berlebihan, meluapnya air sungai, danau, dan lain-lain. Penyebab dari banjir ini adalah kurangnya resapan air, buang sampah sembarangan, penebangan hutan sehingga membuat hutan menjadi gundul, dan pemukiman di bantaran kali. Akibatnya adalah menghentikan aktivitas warga, kerugian ekonomi, sulit mendapatkan air bersih, dan terjadinya wabah penyakit. Selanjutnya adalah cara mengatasinya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, tidak membangun rumah di bantaran kali, melakukan reboisasi, dan rajin membersihkan saluran air. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.